si malabapis seiring dengan waktu mengurangi penambahan senyawa-senyawa tersebut, termasuk vitamin ya kami nggak menambahkan sama sekali. Kami hanya memberikan pakan tambahan itu seperti daun-daunan. Daun pepaya itu ternyata sudah kami lakukan uji coba, tidak masalah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pengguna YouTube dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami si Malabapis. Pada video ini kami ingin menampilkan sebuah ulasan yang singkat saja terkait sebuah pertanyaan dari teman kami ya, yang saat ini banyak sekali ternyata para penyimak daripada si Malabapis yang mulai untuk mencoba budidaya ikan konsumsi ya, dalam hal ini tidak hanya ikan nila dengan metode biovlog, dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong, teras rumah, belakang rumah, samping rumah ya teman-teman. Kami mensupport sekali dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menerapkan sedikit ilmu yang kami sampaikan melalui kanal YouTube-nya si Malabapis ini. Memasuki musim penghujan, atau bisa dibilang ini adalah sebuah puncak musim hujan, di mana teman-teman yang memiliki kolam outdoor itu sedikit khawatir hujan yang terus-menerus ya. Teman-teman tidak usah khawatir dengan kolam teman-teman yang berada di outdoor yang terus-menerus disiram air hujan. Caranya adalah teman-teman harus berusaha untuk men-setting ulang kolam teman-teman semuanya ya, bagaimana itu ada outletnya atau ada pembuangan, sehingga ya teman-teman pada saat hujan turun air tersebut bisa terbuang. Artinya tidak sampai kolam teman-teman itu penuh. Kalau kolam dibiarkan penuh, nanti khawatir ikan yang ada di dalam kolam tersebut akan loncat keluar ya. Itu solusi yang pertama. Yang kedua, apabila hujan itu misalkan baru sehari dua hari di tempat tinggal teman-teman, itu tidak usah dilakukan penambahan apapun. Tapi apabila misalkan sudah berturut-turut sampai 4-5 kali, teman-teman kami sarankan untuk menambahkan garam krosok ya teman-teman semuanya. Garam krosok dengan catatan kurangi dulu airnya ya teman-teman. Karena pada saat kolam kita digenangi oleh air hujan, itu nanti pasti volumenya akan bertambah. Sehingga pada saat kita tambahkan garam, baru selesai penambahan garam, hujan lagi. Sehingga air terbuang sia-sia. Dan sayang ya teman-teman garam yang sudah ditambahkan. Nah, adapun komposisi yang teman-teman tambahkan garam ya, itu cukup menambahkan separuh dari aplikasi pertama ya, atau kalau hujannya baru 3 kali atau 4 kali, teman-teman cukup menambahkan seperempat dari aplikasi pertama. Kalau misalkan kolam teman-teman itu jumlah airnya misalkan 10 kubik, itu idealnya ditambahkan garam pada aplikasi pertama itu 10 kg ya teman-teman, karena hasil penelitian yang kami lakukan dan hasil konsultasi yang kami lakukan dengan para petani, rata-rata untuk 1 kubik air itu menggunakan 1 kilo garam krosok, bukan garam dapur ya teman-teman. Adapun penambahan aplikasi itu bisa dilakukan separuhnya atau seperempatnya, tergantung intensitas hujan yang terjadi di daerah teman-teman semuanya. Kemudian disarankan juga kepada teman-teman untuk menambahkan molase. Nah, molase itu idealnya dalam setiap kubik air itu 100 ml ya teman-teman. Tapi di sini teman-teman cukup menambahkan seperempatnya saja, jangan banyak-banyak ya. Kalau misalkan dalam 10 kubik air pada kolam teman-teman tuh misalkan idealnya tuh 1000 ml atau 1 liter ya teman-teman. Jadi cukup ditambahkan 250 ml atau mungkin bisa 500 ml ya, separuhnya ya gitu loh kan. Separuh dari aplikasi pertama. Untuk penambahan senyawa-senyawa lain, untuk misalkan probiotik, kemudian dolomit, kami menyarankan tidak perlu ditambahkan ya. Probiotik sendiri, sekali lagi pada konten sebelumnya sudah kami ulas ya, tidak perlu terus-menerus ditambahkan teman-teman. Selain dari segi efektivitas biaya, kemudian dikhawatirkan penambahan senyawa-senyawa ya, itu kan walaupun di sana mereknya probiotik, kita kan nggak tahu ya secara detailnya, karena itu kan bikinan pabrikan ya teman-teman semuanya. Nah, kami sarankan teman-teman untuk berpikir ulang di dalam menambahkan senyawa-senyawa yang teman-teman sendiri kurang begitu paham. Kecuali kalau misalkan kayak garam krosok udah jelas-jelas kandungannya, itu nggak akan jauh-jauh deh garam ya kan. Apalagi garam krosok itu kan garam kiloan ya, kemungkinan besar itu juga belum melalui
proses pabrikan ya gitu kan. Saya yakin garamnya jauh lebih alami ya teman-teman semuanya. Dan molase juga, molase itu kan tetes tebu ya, dan saya yakin juga itu masih mengandung senyawa-senyawa organik ya, yang tidak terlalu bahaya bagi tubuh kita ya. Dalam metode yang terus-menerus kami sampaikan di kanal YouTube-nya si Malabapis mungkin agak sedikit berbeda ya teman-teman dengan metode-metode awal yang kami sampaikan dengan teman-teman, di mana di situ misalkan ada penambahan vitamin, ada penambahan macam-macam lah gitu kan. Si Malabapis seiring dengan waktu mengurangi penambahan senyawa-senyawa tersebut, termasuk vitamin ya kami nggak menambahkan sama sekali. Kami hanya memberikan pakan tambahan itu seperti daun-daunan. Daun pepaya itu ternyata sudah kami lakukan uji coba, tidak masalah teman-teman tambahkan sebagai pakan tambahan di kolam terpal ya, kolam bioflok teman-teman semuanya, tidak masalah. Yang penting tangkai yang bagian kerasnya itu dibuang. Jadi daun pepaya itu cukup kita remes, kita masukkan. Dan intensitasnya juga tidak boleh sering-sering ya. Mungkin dalam seminggu teman-teman bisa menambahkan 2 atau 3 kali ya, tidak mesti harus setiap kali. Ternyata teman-teman semuanya penambahan daun pepaya ini mempengaruhi cita rasa daripada ikan nila yang kita budidayakan. Dalam hal ini kami mencoba untuk ikan nila ya, pada konten sebelumnya sudah pernah kami ulas penambahan daun pepaya ya teman-teman semuanya. Ternyata ikan nila ini sangat menyukai gitu ya daun pepaya gitu. Nggak tahu ya ada zat apa atau kandungan apa yang ada di dalam daun pepaya ini. Pastinya ini tidak berefek buruk ya. Hasil metabolisme tubuh ikan dengan mengkonsumsi makanan tambahan seperti daun pepaya ini ternyata juga cenderung lebih mudah diuraikan oleh bakteri daripada kita menambahkan vitamin-vitamin yang kita beli, yang merek itu, merek ini, kita sendiri nggak tahu ya itu senyawanya apa. Dan sekali lagi, kami berharap kepada teman-teman selain kita membudidayakan ikan nila skala rumahan ya, kita juga menghitung atau kita juga memikirkan aspek-aspek kesehatan jangka panjang, apalagi kita untuk konsumsi sendiri ya teman-teman semuanya. Untuk dolomit, ada juga teman-teman yang menanyakan dolomit. Nah, kalau untuk penambahan dolomit itu, kita mesti melakukan pengukuran pH ya teman-teman. Nah, untuk di lokasi si Malabapis sendiri ya, itu dengan penambahan garam krosok pH-nya sudah naik. Lah, logikanya kalau memang pH sudah naik dengan penambahan garam krosok, kenapa kita harus menambahkan dolomit? Kecuali untuk teman-teman yang mungkin tinggal di daerah yang airnya memang cenderung asam seperti maaf ya di tempat orang tua kami di Kalimantan ya, di Kabupaten Barito Kuala itu airnya tuh berkarat dan cenderung asam seperti itu. Coba kita tambahkan garam krosok, ternyata pH-nya juga masih rendah. Ya, mungkin di tempat-tempat seperti ini perlu ditambahkan dolomit. Tapi kalau misalkan netral atau basah ya teman-teman di atas 7, kita tidak perlu menambahkan. Tidak perlu memaksakan menambahkan dolomit. Demikian teman-teman video singkat ya, ulasan kami tentang kondisi hujan ya. Kami berharap walaupun kondisi hujan, teman-teman tetap semangat untuk kita terus budidaya ikan konsumsi, memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif di sekitar tempat tinggal kita, dan terus kita untuk meningkatkan ketahanan pangan ya, termasuk ketahanan gizi keluarga. Jangan lupa nantikan ulasan-ulasan kami pada video selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.